kasih Anda masih bersama kami. Harus lepas kacamata. Bisa-bisanya. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Pantau terus acara kita. Ini ya kebetulan pada malam hari kita akan datang kedatangan bintang tamu yang spesial dari tim relawan Kalimantan Tengah. Iya, yang mana tema ini pas banget dengan apa yang terjadi sekarang. It's happening now gitu kan. Dan apa nih tadi kita mau ngapain dulu nih? Sampai lupa saya. Mau tanya, kita kan tadi mau nyuplikin, mau nayangin video. Nah, ini kita mau nayangin video apa nanya-nanya dulu nih? Enaknya? Kita tayangin video aja dulu deh. Oh, tayang video. Oke. Iya, biar dijelaskan loh. Kita saksikan videonya seperti apa kisahnya, videonya baru kita akan tanya. Oke guys, ini dia videonya. Organisasi mahasiswa se-Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kalteng melawan COVID-19 kembali melakukan pembagian takjil gratis ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus, Palangkaraya. Penyaluran tersebut merupakan bantuan dari dana pribadi Haji Sugianto Sabran, selaku pembina relawan muda Sugianto Sabran, dan Haji Agustiar Sabran, pembina relawan milenial Agustiar Sabran. Kepada para awak media, Ketua Umum Relawan Muda Sugianto Sabran Provinsi Kalimantan Tengah, Alvan Suri, mengatakan pembagian takjil ini setiap hari dilakukan guna membantu warga yang lagi dalam kesulitan akibat terdampak pandemi COVID-19. Alvan Suri menambahkan dengan dibagikannya di rumah sakit ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para tenaga medis yang bertugas dan pasien positif COVID-19 dalam menghadapi dan melawan coronavirus disease, sekaligus memberikan semangat dalam melawan penyebaran pandemi COVID-19. Kita dimulai dari hari pertama Ramadan hingga di sekarang kita tetap konsisten selalu membagikan takjil. Ini selain ke tenaga medis juga kita ke masyarakat yang memang di jalan dan sebagainya yang memang tidak sempat melakukan buka puasa di rumah, kita bagikan satu persatu ke masyarakat. Ini memang tidak seberapa yang dikasih ya, tapi jangan dinilai itunya, tapi kita nilai istilahnya kepeduliannya lah, kepedulian kita di masa COVID pandemi ini, yang mana di sini kan kita saling bahu-membahu supaya ini segera berlalu. Sudah menjelang Idul Fitri, mudah-mudahan lah ini segera berlalu. Dan juga buat tenaga medis, hari ini kita membagikan di tenaga medis ada sebanyak 100 takjil. Ini mudah-mudahan bermanfaat, dan juga buat tenaga medis yang selalu terdepan dalam menghadapi wabah pandemi ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kami dari tim relawan muda dan juga tim relawan milenial siap saling bahu-membahu untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Pantauan di lapangan pembagian takjil gratis yang berjumlah 100 paket tersebut secara simbolis diberikan kepada Agustina Nugrahini, Kasih Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan RSUD Doris Silvanus Palangkaraya, yang disaksikan oleh para relawan serta sejumlah para petugas tenaga kesehatan yang berjaga. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugianto Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah, dan juga Pak Agustiar Sabran selaku anggota DPR RI atas bantuannya kepada kami tim COVID Rumah Sakit Doris yang sudah memberikan berupa makanan pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena makanan seperti ini sangat bermanfaat sekali buat meningkatkan stamina para perawat, dokter, kemudian semua petugas yang ada di Rumah Sakit Doris ini dalam rangka mereka merawat pasien-pasien baik yang sudah positif COVID maupun yang menunggu hasil ya, atau disebut dengan PDP. Agustina Nugrahini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam memberikan bantuan sosial berupa paket takjil gratis di Rumah Sakit Umum daerah ini, yang ditujukan bagi para tenaga medis dan pasien positif COVID-19 serta para pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Muhammad Nur, Jurnal TV. Oke, balik lagi dengan kita. Nah, itu cuplikan videonya. Itu tadi videonya bagi-bagi takjil ya, Bang? Iya, bagi-bagi takjil. Oh, berarti pas Ramadan Bulan kemarin. Ramadan. Oke.
Banyak banget, soalnya banyak apa namanya, tim medis gitu ya yang berjuang juga buat teman-teman yang apa nih namanya, karantina di rumah sakit, perawatan gitu. Boleh nggak saya tanya? Boleh. Aku tahu kamu kepoan gitu kan. Tanya aja Lex, mumpung ada orangnya. Oke Bang, kalau ya semua orang itu kalau mengerjakan sesuatu itu pasti apa namanya ada kendala. Betul. Iya. Nggak mungkin kan kita semulus kayak gimana, kayak ke toilet aja kita itu butuh ini juga gitu. Apalagi kalau misalkan ya ini kan kerja hanya apa ya, hanya sosial aja gitu, nggak ada duitnya ya kan, Bener-bener hanya hati. membantu aja, memang hanya apa namanya, peduli sebagai manusia sesama, Bener-bener harus gitu. ikhlas. Benar-benar ikhlas, tenaga dan pikiran apa segala macam itu. Ya, makanya saya himbaukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada pada malam hari ini ya. Ya, kalau misalkan ada orang yang kayak pejabat apa segala macam, pengusaha atau lain halnya, ya kan benar-benar membantu, ya jangan banyak cengar-cengir ya. Ya kalau misalkan lu terdampak ya lu terima aja gitu lah. Ya kalau enggak sih jangan ada iming apa segala macam, itu enggak ada ya. Karena saat ini kita itu dalam kondisi yang memang apa ya? Bisa dibilang darurat. Memang darurat. Darurat, ya kan? iya. Darurat banget ini gitu loh. Apapun yang pasti semuanya terkena dampak. Bener ya banget. Kan? Dan kita tahu juga banyak yang di PHK, ya banyak yang kehilangan pekerjaan. Pokoknya semuanya. Jadi kalau misalkan ya kebetulan pada malam hari ini ada kedatangan bintang tamu kita dari tim relawan Pak Sugianto Sabran ya, dan Pak Agus Tiar Sabran pada malam hari ini. Jadi kita mau nanya nih, bagaimana sih keluh kesah mereka yang pas turun di lapangan? Apa aja kendalanya? Kendala yang mereka alami di lapangan. Nggak mungkin, ya mungkin kita sebagai yang penerimanya, yang terdampaknya itu mungkin ya kita fine aja karena terima di rumah. Iya, kelihatannya mulus-mulus aja. Kita nggak mikirkan bagaimana perjuangan mereka. Bener-bener. Gitu loh. Apa sih Bang kendalanya selama ini, selama Anda melakukan kegiatan relawan COVID-19? Ya, jadi namanya relawan itu kan benar-benar kita sebagai manusia, panggilan kemanusiaan untuk membantu. Nah, jadi kalau suka dukanya sih banyak. Contohnya aja nih, saya dipanggil malam ini, diundang untuk di Jurnal TV. Sementara saya ini mempersiapkan pernikahan saya misalnya. Saya harus singkirkan nih kepentingan pribadi saya nih. Lah demi apa? Demi kemanusiaan. Beberapa waktu yang lalu kami misalnya ke Kobar misalnya, sampai di perjalanan antara Pangkalan Bun dan Sampit di daerah Sebabi itu kami mogok mobilnya. Tidur di tengah hutan nih. Bayangin itu udah malam, kondisi puasa. Kondisi puasa itu kan jarang bengkel buka, rumah makan buka, kondisi puasa, kondisi Covid di tengah hutan. Bayangkan kami di situ kesulitan dan lain, banyak suka dukanya. Belum lagi harus panas-panasan, hujan-hujanan, habis itu ngangkut beras itu yang pasti. Luar biasa lah. Apalagi kemarin kondisi puasa, kawan-kawan sambil puasa, ambil ngangkut sembako panas-panas, bahkan mending ya kalau ngangkut turun jalan, ini langsung rumah. Kadang-kadang kan mohon maaf ya, di desa itu rumahnya besar halamannya, medannya lagi, belum lagi ngelewatin jembatan kayu itu. Itulah salah satu suka dukanya kami. Oh, keren banget. Itu yang buat kalian nerima doang, jangan cuman karena ada mobil gitu ya. Ternyata ada mobil pun kendalanya mogok di tengah hutan. Betul. Keren banget. Makanya apa ya? Saya itu kayak lihat orang yang kayak sering berkomentar di sosmed itu kan. Iya. Segelintir orang yang nyinyir. Jadi menurut saya ya saya sendiri, saya pribadi ya, ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang positif ya, kita boleh kritik, tetapi lu kritik itu apa yang kau sumbangkan? Kritik gitu yang membangun tentunya. Jangan yang lucunya itu dan yang anehnya lagi gitu loh, ada orang yang nyinyir tetapi dia nggak memberikan sesuatu. Iya, ini ya bisa ngasih, dia mengkritik tapi nggak bisa ngasih solusi. Itu lucu banget ya. Aduh. Ya aku juga pengen ngasih tahu, misalnya yang tadi Alex bilang gitu ya, ada orang pengen ngasih bantuan ke orang, terus orang yang nerima bantuan nih mikir ini maksudnya apa ya? Udah, kita tuh nggak usah mikir ke situ. Orang itu pengen berbuat baik aja, sebenarnya kita bersyukur, alhamdulillah gitu kan. Yang penting apa yang dia berikan itu bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi jangan banyakin negatif thinking gitu ya. Nanti Anda stres sendiri gitu, darah tinggi. Daripada lu mati berdiri di sana kan ya ada Tuhan ya, mungkin ini Tuhan lewat mereka ya yang memiliki berlebihan dalam segala macam dari isinya, dompetnya
Ya jadi mungkin lewat itu jadi mereka membantu kita semua. Mungkin saya sedikit nambahkan ya terkait keluh kesah tadi. Oke. Mungkin kawan-kawan di luar sana, masyarakat di sana selalu istilahnya terhadap kita relawan sebenarnya. Termasuk saya aja pribadi, kenapa sih mau bergabung di relawan sini? Iya. Karena hari ini saya selaku anak bunda tidak punya apa-apa, gitu kan? Tidak punya kelebihan harta dan sebagainya. Tapi ketika hari ini kita ada orang dermawan tadi kan, kita tidak selaku anak muda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya udah, apa yang bisa kita perbuat di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini kan, masyarakat banyak sekali terdampak dan sebagainya. Tentunya kita selaku anak muda, apalagi kalau nggak tergabung sebagai relawan gitu, yang bisa kita lakukan. Mungkin hal kecil yang seperti itu gitu kan, yang bisa kita lakukan, kita langsung terjun ke masyarakat. Ini kan sudah, ya menurut saya pribadi sih sebuah pengalaman yang luar biasa gitu. Ada kepala daerah ataupun selaku anggota DPR RI melibatkan anak-anak muda yang seperti ini. Jadi kita langsung bisa melihat langsung di lapangan seperti apa keluhan masyarakat. Ya saya pribadi pun ngelihat kondisi di lapangan, bahkan ada yang sampai menangis dan sebagainya ketika kita kasih sembako, dan itu mereka ya hanya mengharapkan bantuan daripada lingkungan sekitar ya, karena banyak pekerjaan yang tidak bisa menghasilkan, banyak di PHK dan sebagainya. Jadi saya anak muda aja merasa rasa terenyuh banget gitu melihat kondisi masyarakat kita. Nah, ya udah, ayo nih kita selaku anak muda ya harus bisa berbuat juga, walaupun kita istilahnya bukan punya kita ya, minimal kita membantu menyalurkan. Benar-benar. Sudah merasa senang sekali gitu. Di lapangan iya. Merinding gitu. Gitu. Kedinginan mungkin tuh. Itu kalimat yang ketika kita nggak punya apa-apa tapi kita punya tenaga, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan, itu bener banget kayak betul nyindir yang mungkin kita belum berpartisipasi gitu ya. Dan lagi ini kan kondisi tengah pandemi ya, otomatis kan kita ini punya keluarga juga ya Mas ya, apalagi kemarin di tengah posisi masih puasa, kita nggak bisa pulang juga gitu kan. Kita mau pulang ya kita ini selalu relawan kan, selalu bergerak di lapangan, kita selalu berinteraksi door to door ngantar sembako. Ya resikonya luar biasa juga kan buat kita, mungkin bisa aja kita di jalan tertular dan sebagainya kan, ini tidak menutup kemungkinan. Tapi karena di sini ada rasa kemanusiaan, berkat kita memang tulus ya, alhamdulillah kami dari relawan selalu diberikan kesehatan, dan itu tentunya doa daripada masyarakat Kalimantan Tengah luar biasa. Yang seharusnya kami itu di bulan Ramadan itu capek-capek dan sebagainya, tapi rasanya hilang rasa capeknya, kayak semangat fresh. Ya selalu berkat doa daripada masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri sih, menurut saya aja. Iya. Keren. Itu bahasa Dayak aja Mas ya. Dayak Manyan. Oh, Dayak Manyan. Aplaus. Gak boleh kamu nanti dituntut kamu. Itu bahasa Inggris, men. Iya, aku tahu. Kita sudah dengar tadi ya, sudah terjawab. Ya, kita mungkin hanya memikirkan bukan gampang. Gabung dulu baru bilang gampang. Tapi kita nggak memikirkan bagaimana orang yang bekerja di situ. Ya kan udah jauh-jauh, apalagi mereka bergerak ini bukan seputar Palangkaraya aja. Bukan hanya kota Palangkaraya, tapi mereka jangkau seluruh Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini luas. Luas. Ya kan? Lihat aja di peta. Jadi di peta kalau nggak percaya. Sama ya. Singapura aja gedean kita masih. 2,5 Pulau Jawa kan kita Kalimantan Tengah ini. Jadi luar biasa. Ini luas wilayahnya lebih besar dia daripada Kalimantan lainnya Mas. Iya. Ya. Itu nomor 2 setelah Papua kan kita, Pulau Kalimantan. Jadi luar biasa banget. Ya kalau misalkan kita selama ini hanya bisa berkomentar tapi tidak memberikan apa yang kita miliki. Iya. Saya sarankan mending lu diam di rumah aja dan nunggu, kalau misalkan lu terdampak ya bilang. Gitu lah. Kita pasti mereka akan menjangkau Anda dan di mana posisi Anda sekarang, dan pasti mereka akan membawakan kalau memang benar-benar terdampak. Tapi kalau misalkan lu pura-pura ada beberapa mobil di depan rumah, ya kan? Ya nggak usah lah, ya kan? Nggak usah. Ya. Mungkin kalau memang ada lebih. Gitu lah. Jangan berpura-pura. Jangan pura-pura memang terdampak ya kan. Iya. Kalau yang terdampak ya semua orang terdampak, men. Tapi yang lebihnya membutuhkan gitu. siapa? Daripada tangganya dipakai buat negative thinking, buat nyinyirin, lebih baik berpartisipasi juga gitu kan. Terutama milenial. Benar. Bagaimana sih Bang yang di saya lihat tadi itu kan ada di di rumah sakit Doris ya. Doris Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
Itu ada berapa takjil yang dibagikan? Iya, betul. Jadi kemarin kami selama bulan Ramadan, mungkin dari hari pertama sampai hari terakhir itu, kita setiap hari tuh bagikan takjil di depan rumah aspirasi dan juga beberapa titik. Mungkin kita jalan-jalan juga melihat masyarakat memang belum sempat istilahnya pulang ke rumah, masih bekerja di pinggir-pinggir jalan, kita kasih juga. Nah, kebetulan yang ditayangkan di video tadi, kita ke rumah sakit Doris langsung. Di situ kita bagikan untuk tenaga medis ya, yang untuk takjilnya di situ. Pokoknya kita setiap hari lah itu terus berjalan di selama bulan Ramadan kemarin. Berarti tadi nggak mesti yang apa namanya di Doris, tapi juga di Iya, pinggir jalan keliling. gitu Pinggir ya, jalan Mas? juga, iya. Bahkan kabupaten juga kita bagikan. Jadi kalau Bapak itu selain 100.000 sembako, itu plus 5.000 takjil. Selama bulan puasa 5.000 takjil itu kita Iya. bagikan. Ada bonusnya plus 5.000 takjil. Ini Doris aja atau ada rumah sakit lain juga nih Bang? Kemarin pas Yang di pembagian rumah takjil. sakit Kelampangan, Kota Palangkaraya itu. Oh, Kelampangan. Oh, di Iya. Kelampangan juga dapat Ada ya? Ya. keliling aja sih rasanya semua itu. Yang aku tahu juga beberapa pasien yang mungkin terdampak COVID gitu ya, Iya. ada dirujukan ke sana juga gitu. Iya, betul. Wow. Tapi kita hanya bertanya rumah aspirasi ini tadi ya. Iya. Tapi kita posisinya rumah aspirasi ini di mana? Base campnya di mana? Base campnya di mana? Gitu loh, orang ya, oh di mana sih? Kan di tengah di Palangkaraya ya. Biar yang kepo nanti datang naik motor, oh di sini. Oh di sini. Nanti kan saya coba menghampiri ya, saya akan hampir di sana, Betul. mampir gitu. Oh ini ya nanti dia. Yang penasaran langsung Yang penasaran, tanya. penasaran. Nanti akan sebar di grup. Itu ya. Oke, di jalan mana ini base campnya ini Bang? Kalau di base campnya rumah aspirasi itu di Jalan Imam Bonjol, persis di depan Korem. Oh, Di depan Korem itu ada rumah aspirasi kita. Terus juga apa namanya rumah aspirasi ya. Jadi aspirasi masyarakat itu yang datang ke kita tampung. Ada yang bisa kita langsung laksanakan, ada yang bisa kita menyesuaikan, ataupun ada yang mungkin kita lihat dulu nih, ini bisa diterima atau tidak aspirasi. Karena Kalimantan Tengah ini kan 2 juta lebih masyarakatnya. Artinya kan kalau kita tampung aspirasi semua, kita laksanakan juga rasanya mustahil seperti itu. Tetapi ada memang aspirasi yang bisa langsung kita kerjakan. Contoh, dalam beberapa hari ke depan, kami ini akan membuat di depan rumah aspirasi itu kayak yang bersama-sama lah di situ. Jadi kita gantungkan itu seikhlasnya, relawan itu menggantungkan kayak sembako atau sayur-sayuran di situ. Jadi bagi yang lewat, kebetulan lewat yang merasa membutuhkan, silakan ambil secara gratis. Wow. Situ. Bisa promosi lagi Bang? Ya. Itu ngasihnya pas hari itu juga atau gimana nih Bang? Oh bukan, jadi kan nanti kan di depan rumah aspirasi itu kan rencana kan kita kayak bikin satu gantungan kayak gitulah. Iya, Jadi ibaratnya itu kalau kamu merasa perlu dan kamu merasa diri ini aku nih nggak punya apa-apa nih, silakan ngambil secara gratis. Dan relawan ataupun masyarakat Kalteng yang merasa aku nih punya kelebihan nih, Iya. ketimbang aku cuma nyinyir doang ya kan, aku ada kelebihan juga nih, coba aku juga partisipasi deh, ketimbang aku hanya komen-komen nggak jelas di Facebook atau Instagram, mendingan aku nyumbang misalnya minimal lah di samping kos itu ada kelakai, silakan sumbangkan ke situ. Dengan siapapun itu boleh ngambil, siapapun boleh menerima dan memberi di situ. Itu dan senang hati. Nanti kita akan buatkan di depan rumah aspirasi. Wow, keren-keren. Betul. Baru ini aku denger loh. Dan itu nanti yang kalau nerima ada ini nggak Bang? Ditanya. Persyaratannya? Persyaratan gitu ada nggak? Persyaratannya sih mungkin hati nurani ya. Iya, Artinya tahu kan diri aja. kan nggak mungkin lah mobil mewah datang ambil kelakai situ kan. Kalau saya pun rasa malu gitu kan. Iya, bener, itu hati bener. nurani aja sih. Seperti itu. Iya. Semoga bisa ini ya. Kalian jangan pura-pura membutuhkan kalau kalian punya kelebihan. Lebih baik memberi. Toh kalau kita memberi itu nggak bakal kok berkurang rezeki kita, malah ditambah nih sama Tuhan. Oke Bang, bagaimana apa sih harapan Anda tim relawan ini untuk kedepannya? Tapi sebelum dijawab, pemirsa jangan kemana-mana dulu. Saya jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir dan akan dijawab oleh Dua coban. dua coban.